Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas Latsar CPNS 2020 agenda 3 mengenai Smart ASN dan manajemen ASN. Pembahasan pertama yaitu Smart ASN. Bagian pertama, literasi digital. Menurut Vial, transformasi digital memberikan lebih banyak informasi, komunikasi, dan konektivitas yang memungkinkan berbagai bentuk kolaborasi baru di dalam jaringan dengan aktor yang terdiversifikasi. Konsep literasi digital. Ruang digital adalah lingkungan yang kaya akan informasi. Keterjangkauan yang dirasakan dari ruang ekspresi ini mendorong produksi, berbagi, diskusi, dan evaluasi opini publik melalui cara tekstual. Terdapat 3 pilar utama dalam Indonesia Digital Nation, yaitu masyarakat digital, pemerintah digital, dan ekonomi digital. Masyarakat digital meliputi aktivitas pengguna aplikasi dan penggunaan infrastruktur digital. Pemerintah digital meliputi regulasi, kebijakan, dan pengendalian sistem digital. Sementara itu, ekonomi digital meliputi aspek SDM digital, teknologi penunjang, dan riset inovasi digital. Selanjutnya yaitu kesenjangan digital. Digital imigran yang kurang mengapresiasi kecakapan digital seperti halnya digital natif. Bagian yang kedua, pilar literasi digital. Bagian A, etika bermedia digital. Etika bermedia digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau disebut netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Bagian kedua, pilar literasi digital adalah budaya bermedia digital. Budaya bermedia digital harus melakukan penguatan karakter, mengandung nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di dunia digital. Kemudian bisa mencintai produk dalam negeri sebagai bentuk bela negara, dan yang terakhir harus memperhatikan hak-hak digital. Bagian ketiga, pilar literasi digital adalah aman bermedia digital. Kita harus memperhatikan proteksi perangkat digital, perlindungan identitas, dan data pribadi digital. Tips yang dapat dilakukan ada 3 macam. Yang pertama, pastikan memilih dan menggunakan identitas asli. Yang kedua, amankan identitas utama. Dan yang ketiga, lindungi dan konsolidasikan identitas digital. Kemudian selanjutnya, kita harus melindungi rekam jejak digital. Jejak digital terbagi 2. Yang pertama, jejak digital pasif, dan yang kedua, jejak digital aktif. Bagian keempat, pilar literasi digital adalah cakap bermedia digital yang meliputi lanskap digital. Lanskap digital merupakan dasar mengenai perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, aplikasi percakapan dan medsos. Aplikasi percakapan dan media sosial adalah salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang disebut sebagai tolak ukur yang sangat menarik yang memiliki kaitan berbagai aspek. Yang ketiga, dompet digital, loka pasar, dan transaksi digital. Selanjutnya, kita akan masuk bagian ketiga Smart ASN, yaitu implementasi literasi digital. Lanskap digital mencakup memahami internet, memahami koneksi internet, tips memilih penyedia jasa internet, koneksi dengan WiFi di ruang publik. Implementasi kedua, mesin pencarian informasi, yaitu cara penggunaan dan pemilihan data. Selanjutnya, dimensi persiapan aplikasi percakapan, mencakup akses internet, syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi, membuat dan atau membuka akun. Selanjutnya, media sosial yang terdiri dari Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Selanjutnya, setelan mendasar aplikasi percakapan. Pertama, kenali kelebihan dan kekurangan dari aplikasi percakapan yang kita gunakan. Yang kedua, perbaharui aplikasi percakapan. Dan yang ketiga, nonaktifkan fitur untuk mengendalikan informasi yang tidak diinginkan pada setting aplikasi. Selanjutnya, aplikasi dompet digital, loka pasar atau marketplace, dan transaksi digital. Secara umum, langkah untuk mengaktifkan dompet digital adalah aktivasi, verifikasi, dan penggunaan. Loka pasar merupakan salah satu platform yang menawarkan produk dan layanan. Etika dalam berinternet atau netiquette terbagi 2, etika dan etiket.
Etika adalah tata krama menggunakan internet, dan netiquette adalah berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan lain, bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia sesungguhnya. Bagian selanjutnya, informasi hoak, ujaran kebencian, pornografi, perundingan, dan konten negatif. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari hoaks. Evaluasi, Google It, mendapatkan berita dari sumber berita, bisa membedakan antara opini dan fakta. Perundungan atau cyberbullying adalah tindakan agresif melalui media digital yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Sedangkan ujaran kebencian atau hate speech adalah membangkitkan permusuhan. Bagian selanjutnya adalah pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi sesuai kaidah etika digital. Partisipasi terlibat aktif menciptakan konten kreatif yang bermanfaat. Dan kolaborasi adalah proses kerjasama memecahkan masalah, berinteraksi, dan bertransaksi di ruang digital berupa transfer bank, dompet digital, e-money, COD cash on delivery, pembayaran luring, kartu debit, dan kartu kredit. Fitur proteksi perangkat keras bisa berupa CPU protection, memory protection, dan IO protection. Bagian selanjutnya, proteksi identitas digital dan data pribadi, memahami dan melindungi data pribadi. Selanjutnya, penipuan digital yang bisa menimbulkan kerugian secara finansial. Penipuan digital bisa berupa scam, spam, phishing, dan hacking. Selanjutnya, rekaman jejak digital di media. Rekaman jejak digital di dunia maya bisa berupa negatif dan positif. Negatif itu penyalahgunaan, positif berupa pemanfaatan. Selanjutnya, monitor safety. Penipuan identitas sendiri untuk menipu orang lain, yaitu menggunakan banyak identitas alias menjadi diri orang lain untuk menipu target tertentu. Bagian selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, landasan kecakapan digital. Bermedia berlandaskan nilai kebangsaan yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia agar tidak terjadi perpecah belahan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama, PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua yaitu P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Fungsi dan tugas ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai pelaksana kebijakan, berarti wajib melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, hak PNS sebagaimana tertuang dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu berupa gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua, dan cuti. Sedangkan hak P3K tertuang dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan cuti.
ASN wajib melaksanakan pengembangan kompetensi. Sebagai dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN. Acuan pelaksanaannya adalah Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS Pasal 5. Perlindungan PNS terdapat dalam Pasal 92 Undang-Undang ASN tahun 2014 berupa jaminan kematian, BPJS Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan bantuan hukum. PNS atau ASN tentunya mempunyai kewajiban. Kewajiban itu adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Kewajibannya itu berupa: yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN tentunya harus mempunyai kode etik dan kode perilaku. Tujuannya untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kode etik dan kode perilaku ASN yang kedua melikupi tidak menyalahgunakan informasi internet negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Selanjutnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan adalah hal wajib. Selanjutnya, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Terakhir, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Kode etik yang ketiga adalah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem merit. Latar belakang diadakannya sistem merit yaitu praktik spoil system dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. Yang kedua, tingkat disiplin etos kerja dan budaya kerja ASN masih rendah. Yang ketiga, perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan SDM dengan tujuan organisasi. Dan yang keempat, struktur kepegawaian yaitu kualitas, kuantitas, dan distribusi belum ideal. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, kemudian dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya,
dan instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Manfaat sistem merit bagi pegawai ada dua. Pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kemudian, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya, pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM dimulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, kemudian pegawai ASN terpilih, dan terakhir pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya, jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan yaitu ada 4. Yang pertama, pangkat dan jabatan. Yang kedua, pengembangan karir. Yang ketiga, mutasi pegawai. Dan yang keempat, penilaian kinerja. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN ada 2. Yang pertama, Komisi ASN. Yang kedua, Kemenpan RB. Materi selanjutnya yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Dasar hukum manajemen ASN adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan manajemen PNS diatur mulai dari pasal 55 Undang-Undang ASN. Manajemen PNS itu terbagi jadi 12. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, pangkat dan jabatan. Yang keempat, pengembangan karir dan pola karir. Yang kelima, promosi. Yang keenam, mutasi. Yang ketujuh, penilaian kinerja. 8, pengajian dan tunjangan. Yang 9, penghargaan. 10, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 11, disiplin, dan 12, perlindungan. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun dengan rincian per 1 tahun. Manajemen P3K terdapat dalam pasal 93 yaitu berupa penetapan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, penilaian kinerja. Yang keempat, penggajian dan pengembangan kompetensi. Yang kelima, pemberian penghargaan. Yang ketujuh, disiplin. Kedelapan, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Dan yang kedelapan, perlindungan. Selanjutnya, pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi media, yaitu berupa pembentukan panitia seleksi, pengumuman jabatan yang lowong, kemudian pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan calon, dan pelantikan. Selanjutnya, organisasi. Pegawai ASN terhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Tujuan Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia adalah menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Fungsinya untuk pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN, kemudian memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku prokes. Dan yang terakhir, menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN.